Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan keberkahannya kepada kita semua dengan karunia dan izin serta taufik darinya. Pagi hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu, majelis yang kita harapkan bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Karena dikatakan oleh para ulama-ulama kita, la khaira illa fi alimin wa muta'allimin. Tidak ada kebaikan kecuali pada orang yang mengajarkan dan orang yang belajar. Hadir di majelis ilmu itu benar-benar akan mendatangkan 7 kemuliaan, 7 keistimewaan, paham ataupun tidak kita dengan apa yang dibahas, tapi benar-benar akan mendatangkan kemuliaan. Para ulama mengatakan setiap langkah kaki kita dari rumah ke majelis ilmu itu akan menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penggugur dosa kita. Duduknya kita di majelis ilmu akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan di tengah perjalanan kita dari rumah ke majelis ilmu itu pun penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seandainya kita diwafatkan di tengah-tengah perjalanan itu, maka itu termasuk husnul khatimah. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh jalan untuk hadir di majelis ilmu dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian juga keberkahan-keberkahan Allah akan turun di tengah-tengah kita ketika kita berada di majelis ilmu. Para malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk pemuliaan, penghormatannya kepada orang-orang yang hadir dan duduk di majelis ilmu. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang tidak pernah merugi, entah dia paham ataupun tidak pembahasan, tapi benar-benar itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya ketika dia duduk di majelis ilmu. Dan insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan kembali ya pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah, pengagungan terhadap shalah karya Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, dan kita masuk ke pembahasan baru, dan pembahasan ini sangat istimewa ya, berjudulkan Mauqifani Azimani ya, 2 berdiri yang sangat agung, 2 berdiri yang sangat mulia, yang mana 2 berdiri ini akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, Mauqifani azimani yakifuhumal abdu baina yaday rabbih. Ada 2 macam berdiri yang sangat mulia dan sangat agung yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Rabb-Nya. Ahaduhuma fi hadhil hayatid dunya.
Salah satu dari dua berdiri ini dilakukan ketika masih dalam kehidupan dunia. Maksudnya adalah solat. Artinya ketika kita berdiri solat menghadap kiblat, maka pada saat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah berdiri pertama yang paling agung dan paling mulia yang kita lakukan. Wal akharu yawma yalqallaha jalla wa ala yawmal qiyamati. Sedangkan berdiri yang lainnya itu adalah kelak pada hari kiamat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita berdiri yaumul hisab, pada hari kita dihisab, dihitung amalan-amalannya. Dan bagaimana mulazamah kita, bagaimana kita menjaga konsisten kita dalam berdiri di hadapan Allah di kehidupan dunia ini akan menentukan juga kedudukan kita ketika berdiri di hadapan Allah kelak pada yaumul qiyamah. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, wa yatarattabu ala salahil mauqifil awwali falahul habdi wa sa'adatuhu fil mauqifis tsani. Apabila dia menjaga salatnya, menjaga berdirinya dalam kehidupan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, maka itu akan menentukan keselamatannya, menentukan kebahagiaannya, menentukan kemuliaannya kelak ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung untuk dihisab. Sebaliknya, kalau berdirinya dalam kehidupan dunia di hadapan Allah itu sering dilewatkan, sering ditelantarkan, tidak dijaga dengan baik, maka kelak ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul hisab juga akan menjadi orang yang dihinakan, orang yang rugi, dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, al-mauqiful awwalu huwa hadhihi as-salatu allati katabaha Allah ta'ala ala ibadihi wa aftaradaha alaihim 5 marratin fil yaumi wal lailati. Berdiri yang pertama ini yang kita kenal dengan salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita. Faman hafaza ala hadhihi as-salati wahtamma laha wa atanna biha wa addaha fi awqatiha wa hafaza ala syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha hana alaihi al-mawqifu yawmal qiyamati wa aflaha wa anjaha. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, memperhatikannya dengan baik, menunaikannya tepat waktu, tidak diakhirkan dari waktu yang semestinya tanpa uzur yang syar'i, rukun-rukun dan syarat-syarat serta hal-hal wajib di salat itu dijaga, ditunaikan, maka mudah baginya nanti ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdiri di hadapan Allah yaumul qiyamah itu mudah baginya, dan dia akan termasuk orang-orang yang selamat, orang-orang yang beruntung. Tapi kata Syekh, idastahana bihadzal mauqif, kalau dia itu meremehkan salat 5 waktunya, tidak memberikan perhatian terhadap salat 5 waktunya, tidak ditunaikan secara terus menerus, sering ditinggalkan, suka bolong-bolong salatnya, rukun-rukunnya dipangkas, syarat-syaratnya dihilangkan, kewajiban-kewajibannya tidak ditunaikan, asura alaihi mauqifu yaumil qiyamati, maka sulit, berat baginya nanti kelak ketika yaumul hisab. Ya, akan dipersulit, akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari penghisaban. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Huraits ibni Qubaisah, qala, dia berkata, ataitul madinata fasa'altullaha jalla wa ala an yarzuqani jalisan salihah. Beliau mengatakan, saya datang ke kota Madinah dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada saya teman yang soleh. Jadi potongan hadis ini menganjurkan kepada kita untuk
berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan teman-teman yang soleh. Ya. Karena teman yang soleh itu akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan perumpamaan teman yang jelek dan teman yang baik, maka Nabi mengatakan masalul jalisis salih wassu kahamilil miski wa nafihil kir. Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jelek, teman yang buruk itu seperti orang yang menjual minyak wangi dan orang yang menjadi pandai besi. Fahamilul miski, orang yang menjual minyak wangi itu imma ayyuhziyaka, dia memberikan minyak wangi kepadamu, atau kamu membeli darinya, kata Nabi, atau kamu akan mencium dan mendapati aroma-aroma yang sangat wangi. Ya. Tapi sebaliknya pandai besi itu imma ayyuhriqa thiyabaka, itu akan membakar, membuat bolong bajumu, atau kamu akan mencium aroma-aroma busuk tidak enak darinya. Artinya apa? Teman yang baik itu akan selalu mendatangkan hal-hal yang baik, hal yang positif. Tapi kalau temannya buruk, maka selalu mendatangkan hal yang negatif dan hal yang buruk. Oleh karena itu, ketika dia datang ke kota Madinah, sahabat ini, maka dia langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan teman yang soleh. Fajalastu ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka aku duduk ya di majlisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepada sahabat Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni sa'altullaha an yarzuqani jalisan salihah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepadaku teman yang soleh. Fa'allimni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ajarkan kepadaku satu hadis yang engkau dengar dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allallaha an yanfa'ani bihi, yang mana saya berharap dengan hadis itu Allah memberikan manfaat kepadaku. Ya. Maka Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Hal yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Lihat, salat itu adalah mauqif pertama, berdiri pertama. Kemudian yaumul hisab itu adalah berdiri kedua ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali dihitung, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika kita menghadap Allah adalah bagaimana berdirinya kita dalam kehidupan dunia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dijaga atau tidak salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Bila ternyata salatnya itu dijaga, ditunaikan, berdirinya dalam kehidupan dunia yang agung ini tidak pernah terlewatkan, maka faqad aflaha wa anjaha, orang ini telah beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi kok rusak salatnya, ya, berdirinya dalam kehidupan dunia di hadapan Allah ini tidak dijaga, banyak bolongnya, suka diakhirkan dari waktu yang semestinya, maka kelak ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab amalannya, maka khaba wa khasira, orang ini akan khaba wa khasira, akan hina dan merugi, ya. Maka perhatikanlah jamaah sekalian, barakallahu fikum, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini menunjukkan bahwasannya salat kita, berdirinya kita di hadapan Allah dalam kehidupan dunia ini akan menentukan beruntung dan ruginya kita kelak pada saat kita berdiri di hadapan Allah untuk dihisab amalannya. Oleh karena itu, barang siapa yang suka menelantarkan salatnya,
suka meremehkan sholatnya, ya, tidak menunaikan tepat waktu, tidak dijaga dengan baik, artinya dia telah menghukumi dirinya itu dengan kerugian yang nyata kelak pada hari ketika dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyesalan pada saat itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Maka hendaklah kita memperbaiki semuanya sebelum datang hari ketika kita menyesal dan penyesalan itu tidak bermanfaat sama sekali. Sebelumnya pernah kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As. Baginda Nabi SAW pada suatu hari menyebutkan tentang solat ini. Nabi mengatakan, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salat 5 waktunya, ditunaikan tepat waktu, rukun-rukun syaratnya ditunaikan, tidak pernah ditelantarkan, tidak bolong-bolong dan yang semisalnya, maka akan memiliki cahaya, memiliki bukti atas keimanannya dan akan selamat kelak pada hari kiamat. Tapi man lam yuhafiz 'alaiha, kata Nabi, orang-orang yang tidak menjaganya, ditelantarkan, rukun-rukunnya banyak dipangkas, syarat-syaratnya diabaikan begitu saja, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat, tidak akan memiliki cahaya, tidak akan memiliki bukti atas keimanannya dan tidak akan selamat dari siksa dan azab Allah. Kemudian poinnya, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibnu Khalaf. Kelak pada hari kiamat dikumpulkan sama siapa? Pembesar-pembesar orang-orang kafir. Lihat, orang yang meninggalkan sholat berarti temannya adalah orang-orang buruk. Orang-orang buruk. Dalam kehidupan dunia pun akan nampak, ya, orang-orang yang suka meremehkan sholat biasanya memiliki teman-teman yang meremehkan sholat juga. Biasanya memiliki teman-teman yang tidak perhatian terhadap sholatnya. Maka pada hari kiamat temannya pun teman-teman yang buruk. Bahkan teman yang paling buruk, yaitu pembesar-pembesar orang kafir, akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibnu Khalaf. Sedangkan kalau kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga salat 5 waktunya, benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan dengan baik, maka mereka akan bersama orang-orang soleh, orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para siddiqin, para syuhada kelak yaumul qiyamah. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan, faman dayya as-salata hakama ala nafsihi sya'am aba an yuhsyara yaumal qiyamati janban ila janbin ma'a sanadidil kufri wa a'mudatil batil. Barang siapa yang menelantarkan salatnya, maka dia telah menghukumi dirinya sendiri, mau ataupun tidak, secara tidak langsung dia telah menghukumi dirinya sendiri untuk digiring, dikumpulkan kelak pada hari kiamat di sisi-sisi para pembesar-pembesar orang-orang kafir. Ya. Jadi saya mengatakan, kalau seseorang itu menelantarkan sholatnya, berarti dia telah menghukumi dirinya untuk dikumpulkan bersama pembesar-pembesar orang kafir. Walaupun dia mengatakan enggak mau saya dikumpulkan sama pembesar orang kafir, tapi dia meninggalkan sholat, berarti dia telah menghukumi dirinya untuk digiring dan dikumpulkan bersama orang-orang kafir tadi. Lamma radiya li nafsihi fi hadhil hayati an yashghalahu an salatihi lahwun wa batilun wa zayfun wa dalalun wa fiskun wa majnunun wa mujunun wa tatabbu'un li a'immatir razilah wa du'atil fasad, kana hasyruhu yaumal qiyamati ma'a syakilatihi. Tatkala dalam kehidupan dunia ini dia ridho untuk dirinya sendiri, ya, disibukkan dari solat dengan kelalaian, dengan kebatilan, dengan kesesatan, dengan kefasikan, dengan pergaulan yang buruk bersama teman-teman yang melalaikan dan meninggalkan solat, maka
kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan digiring bersama orang yang persis dengan dirinya. Orang yang persis dengan dirinya. Karena Allah mengatakan uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Giringlah orang-orang zalim, para pendosa itu dan yang semisal dengan mereka serta apa-apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendosa akan dikumpulkan dengan para pendosa. Orang-orang yang meninggalkan salat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang meninggalkan salat. Orang-orang zalim akan dikumpulkan bersama orang-orang zalim kelak pada hari ketika mereka digiring untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dari awal kita berkumpul bersama orang-orang kafir ini, orang-orang zalim, orang-orang pendosa ini, ketika kita mau dihisab, itu udah tanda-tanda selamat atau tanda-tanda akan sengsara. Tanda-tanda akan sengsara. Ya, dari awal sebelum dihisab aja udah dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang meninggalkan sholat seperti dirinya. Fakullun yawmal qiyamati yuhsyaru ma'a syakilatihi fi hadzal hayat. Setiap orang kelak pada hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mirip dengan dirinya dalam kehidupan dunia ini. Mirip dengan tingkah laku perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Makanya tadi dalam kehidupan dunia kita meninggalkan sholat, berarti dikumpulkannya bersama orang-orang yang tidak sholat. Dalam kehidupan dunia kita melakukan dosa ini, dosa itu, maka dikumpulkan dengan orang yang melakukan dosa itu dan dosa ini juga. Ya, karena setiap orang kelak pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan orang yang mirip ya terhadap dirinya dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya mirip amalan, perbuatan dan tindakannya. Fa in kana min ahli sholati wal muhafizina 'alaiha fi buyutillah syarufa yaumal qiyamati bi an yuhsyara ma'al musallin. Jika dia termasuk orang yang salat, menjaga salatnya secara berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mulia dia yaumul qiyamah. Menjadi orang mulia hari kiamat. Kenapa? Karena akan dikumpulkan bersama orang-orang mulia. Orang-orang yang salat, orang-orang yang taat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Tapi barang siapa yang enggan ya, kecuali untuk dikumpulkan bersama orang-orang jelek, orang-orang buruk, maka silakan dia lalaikan salatnya. Silakan dia abaikan salatnya. Ya, kalau kita ini menjadi orang yang enggan untuk dikumpulkan bersama Nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan bersama orang-orang soleh dan para syuhada, silakan ya tinggalkan sholat, silakan lalaikan sholat ya. Dan ketika kita melalaikan sholat, meninggalkan sholat, berarti kita siap untuk dikumpulkan bersama orang-orang kafir, sonadid al-kufur tadi. Namun kalau sebaliknya kita punya tekad, kita punya harapan untuk memiliki teman-teman yang baik dalam kehidupan akhirat nanti, maka jagalah sholat ya, jagalah sholat. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Maka ditanya Rasulullah, emang ada orang yang enggan masuk surga Rasulullah? Adakah orang yang enggan masuk surga? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepada saya. Dan Nabi itu enggak pernah melalaikan sholat ya, enggak pernah mengabaikan sholat. Bahkan Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan sholat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Nabi. Penyejuk pandanganku, kebahagiaanku itu ada di dalam salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat terakhirnya sebagaimana kita bacakan sebelumnya adalah ummati as-shalah wa ma malakat aimanukum. Salat wahai umatku, dan berbuat baiklah kepada budak sahaya kalian.
Jika kita menjaga salat dengan baik, berarti kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani faqad abah. Tapi sebaliknya orang yang bermaksiat kepadaku, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penentangan terbesar kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah meninggalkan kewajiban salat. Coba bayangkan dalam Isra Mi'raj, jauh-jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah ke langit ketujuh, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha. Itu untuk apa? Untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Kemudian kita abaikan perintah yang diberikan kepada Nabi dan kita ini, tidak menunaikan salat 5 waktu, sering bolong, sering ditinggalkan, maka faqad aba. Orang semacam ini enggan dia masuk surga, kata Nabi. Orang semacam ini enggan masuk surga. Summa tafakkar, maka pikirkanlah, kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum fi mauqifi yaumil qiyamati, bagaimana nanti kita di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Renungkan. Renungkan kondisi, posisi dan keadaan kita kelak ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah kita akan termasuk orang yang beruntung karena menjaga salat 5 waktunya, atau sebaliknya kita termasuk orang yang rugi dan sengsara karena meninggalkan salat 5 waktu? Itu diperhatikan dan direnungkan. Karena demi Allah, kata Syekh, hari kiamat nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, itu adalah mauqifun asibun, adalah hari ketika kita berdiri dalam keadaan genting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauqifun mahulun, hari ketika kita berdiri dengan penuh rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauqifun atadri ma miqdaruhu, kata Nabi, kata Syekh, tahukah Anda hari itu bagaimana kadarnya? Kadarnya itu adalah seperti khamsuna alfasanah, 50.000 tahun. Satu hari seperti 50.000 tahun. Antum berdiri di hadapan Allah untuk dihisab 1 hari, tapi seperti 50.000 tahun. Yakifun nasu yauman wahidan, orang berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat itu 1 hari, miqdaruhu khamsuna alfasanah, yang setara dengan 50.000 tahun. Maka kira-kira sebandingkah hari itu dengan umur-umur kita, usia kita? Sebanding enggak? Coba misalnya kita hidup dalam kehidupan dunia ini 60 tahun atau 70 tahun. Sepertiga dari hidup kita itu untuk tidur, ya. Artinya 20 tahun hidup untuk tidur. Ya. Kemudian kita itu belum mukallaf sampai usia berapa? 15 tahun. Itu udah berapa? 35 tahun. Itu tinggal 25 tahun. Di 25 tahun ini ibadahnya sekuat apa? Ibadahnya sekuat apa? Sebanyak apa ibadah kita? Belum kita tersibukkan dengan aktivitas dunia dan yang lainnya sehingga kita terlalaikan dari ibadah-ibadah sunnah dan yang semacamnya. Makanya jaga sholat 5 waktu, maka Anda beruntung yaumul qiyamah, kata Nabi. Jaga sholat 5 waktu, Anda akan beruntung yaumul qiyamah. Karena tadi walaupun kita kurang ibadah sunnahnya, tapi ibadah wajibnya benar-benar ditunaikan, dijaga dengan baik, maka itu yang menentukan kita bagaimana kelak pada hari ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab.
Makanya saya memberikan pertanyaan di sini, pamadza baqiya laka fi hadhil hayat min sunayyatin. Ya, apa yang tersisa bagi Anda dalam kehidupan dunia ini dari tahun-tahun yang sedikit tadi? Ya, punya usia 60 tahun, sepertiganya buat tidur, 20 tahun, 15 tahunnya itu belum balik, enggak ada kewajiban untuk ibadah, belum mukallaf, ya. Jadi enggak dianggap, maka sisanya 25 tahun. Di 25 tahun ini sedikit, ya, dibandingkan dengan satu hari yang berapa? 50.000 tahun tadi. Coba, yang bisa menyelamatkan kita pada hari itu apa? Salat. Dalam hadis tadi kan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhum. Jika baik salatnya, maka beruntung dan selamat. Toh ternyata jika salatnya banyak ditelantarkan, banyak bolongnya, enggak dijaga, rugi dan sengsara orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya memberikan nasihat kepada kita, fattaqillaha, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Fi haziz salat, terkait dengan salat 5 waktu ini. Wa hafiz ala hadzal mauqif baina yadillah jalla wa ala. Jadi jaga diri kita kelak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita dengan bagaimana? Dengan menjaga salat 5 waktu kita, ya. Agungkan salat 5 waktu kita, maka Allah pun akan mengagungkan kita kelak pada hari ketika berada di hadapannya, ya. Tinggi kedudukan kita di hadapan Allah kalau kita mengagungkan salat 5 waktu. Maka jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu, jangan pernah melalaikannya. Jika mampu untuk ditunaikan secara berjamaah di rumah-rumah Allah, maka tunaikan. Karena sesungguhnya melalaikan, menelantarkan salat 5 waktu, al-khusranul mubin, termasuk kerugian yang nyata. Kemudian saya mengatakan, wa qad sabata fil mustadrak lil hakimi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaumul qiyamati 'alal mu'minina kaqadri ma baina az-zuhri wal 'asri. Kelak pada hari kiamat bagi orang-orang beriman itu seperti antara waktu zuhur dan asar. Seperti antara waktu zuhur dan asar. Artinya Allah mudahkan bagi orang-orang beriman yang menjaga salat 5 waktunya ketika berhadapan dengan Allah untuk dihisab, itu disingkat waktunya seperti antara zuhur dan asar, ya. Tapi sebaliknya kalau dia termasuk orang yang menelantarkan salat 5 waktunya, ibarat apa? 50.000 tahun dalam keadaan mencekam, dalam keadaan genting, dalam keadaan menakutkan, gak tenang, was-was, penuh dengan kengerian. Tapi kalau kita termasuk orang-orang yang beriman, menjaga salat 5 waktu, maka yaumul qiyamah itu seperti antara zuhur dan asar. Kemudian kenapa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan salat zuhur dan asar? Maka itu menunjukkan, ya, kedudukan salat. Itu menunjukkan betapa agungnya salat. Amalan salat ini benar-benar akan mendatangkan bantuan yang luar biasa kelak pada hari kiamat. Makanya Nabi menjadikan sebuah perumpamaan, ya, yaumul qiyamah, hari kiamat, orang-orang beriman itu seperti antara waktu salat zuhur dan asar. Kok salat zuhur dan asar jadi perumpamaannya? Itu menunjukkan kalau salat itu ibadah yang mendatangkan manfaat, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan bantuan kepada orang-orang beriman kelak pada hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Ala falnattaqillah fi salatina, kata Syekh. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang salat 5 waktu ini. Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban yang sangat agung ini, yang sekarang mulai banyak orang-orang meremehkannya, mulai banyak orang-orang meninggalkan dan melalaikannya.
Ada orang-orang sholat tapi rukun-rukunnya dihilangkan. Ada orang-orang sholat tapi syarat-syaratnya banyak yang luput. Banyak yang luput. Mungkin ada di antara kita wudhu terburu-buru, sampai akhirnya ada anggota wudhu yang dia tidak sadar ternyata enggak terbasuh. Maka itu membuat sholatnya sia-sia, enggak sah. Dalam riwayat sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sholat, kemudian dia mendapati ada seperti ukuran kuku ya dari anggota wudunya yang tidak terbasuh. Maka Nabi mengatakan irji, kembali, ulangi sholatmu, fa ahsin wudu'aka, perbagus wudu'mu. Itu karena menelantarkan atau ada khalal, ada celah dari syarat-syarat wudu yang tidak disempurnakan. Sekarang banyak orang sholat ya buru-buru, tuma'ninahnya dihilangkan, ditinggalkan, rukunnya dihilangkan. Walaupun dia sholat, tapi sholatnya seperti sholatnya orang-orang munafik ya, buru-buru karena obsesi dunia ya, diperbagus ketika ingin dipandang oleh orang lain. Makanya di dalam surat ya Al-Ma'un itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita ciri-ciri orang-orang munafik itu kayak apa. Orang-orang kafir, orang-orang mendustakan ya syariat Allah, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari hisab itu kayak apa ciri-cirinya? Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan ad-din? Ad-din di sini tafsiran para ulama ada dua. Pertama itu al-hisab, al-jaza, al-ba'as. Itu mendustakan adanya hari kebangkitan, mendustakan adanya yaumul qiyamah, mendustakan adanya hari hisab. Ya. Enggak beriman dengan hari hisab. Ya. Atau ad-din di sini maknanya asy-syara'i, mendustakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pendustaan mereka ini, maka apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka ciri-ciri mereka karena tidak beriman dengan hari kiamat, mendustakan adanya hari hisab, itu suka berbuat kasar kepada anak yatim. Suka berbuat kasar kepada anak-anak yatim. Padahal Islam mengajarkan kepada kita ya bahwasannya seorang muslim itu bila hatinya keras, hatinya membantu dan dia ingin hatinya dilunakkan oleh Allah, famsah ra'sal yatim, kata Nabi, sentuh kepala anak yatim. Ya, sentuh kepala anak yatim dan berikan makan kepada anak yatim. Wa ammal yatima fala takhar, kata Nabi. Adapun anak-anak yatim maka jangan kalian hardik, jangan kalian marahi, tapi berbuat lemah lembutlah kepada anak-anak yatim. Wala yahuddu ta'amal miskin, wala yahuddu ya, dan mereka orang-orang ini itu tidak menganjurkan dirinya dan juga tidak menganjurkan orang lain untuk beri makan orang miskin. Artinya karena terlalu pelit, terlalu kikir, sampai orang mau ngasih orang miskin pun ditahan. Enggak suka dia melihat orang lain berbuat baik dan memberi makan orang miskin, karena saking tidak berimannya kepada hari hisab. Kemudian juga apa? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang salat yang lalai dari salatnya. Kenapa mereka enggak sholat? Kenapa mereka mengakhirkan sholatnya? Kenapa mereka kalau sholat itu riya? Kenapa mereka suka berat kalau sholat 5 waktu? Karena enggak beriman pada hari hisab. Kalau kita beriman dengan hari hisab, nanti yang membantu kita, yang memudahkan kita ketika dihisab itu apa? Sholat. Maka kita akan menjadi orang yang menjaganya, orang yang memberikan perhatian kepada sholat, menunaikannya dengan sebaik mungkin. Inilah orang-orang beriman ya. Kemudian saya mengatakan wa dhaya'us sholati hirmanun min kulli khairin fid dunya wal akhirah.
orang-orang yang menelantarkan salatnya itu akan menjadi orang-orang yang terhalangi dari kebaikan dunia maupun akhirat. Wa husranun mubinun, dan mendapatkan kerugian yang nyata. Fa iyyaka an ta'bali nafsika illa an ta'ishal hawan wa tanala az-zulla wal husran. Maka ya, jangan engkau biarkan dirimu itu memilih kehidupan yang hina, memilih kehidupan yang rugi ya dengan menelantarkan salat. Fa inna man dayya as-salata hakama ala nafsihi bidzalika. Karena orang yang menelantarkan salat telah menghukumi dirinya untuk menjadi orang yang hina, menghukumi dirinya menjadi orang yang rugi dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya. Kebaikan apa yang diharapkan dari orang-orang yang meninggalkan salat? Keutamaan apa yang diharapkan orang-orang yang meninggalkan salat? Dia telah merusak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan apa yang diharapkan? Dia telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya kelak pada hari ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sebelumnya dalam hadis Ubadah ibnu Samit pernah kita sampaikan bahwasannya Nabi memberikan wasiat kepada Ubadah ibnu Samit, la tatrukus shalah muta'ammidan, jangan meninggalkan salat secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, karena orang-orang yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah wa rasuluh, maka telah lepas darinya ya penjagaan Allah dan Rasulnya. Artinya Allah berlepas diri darinya, dia telah memutus hubungannya dengan Allah. Lalu apa kebaikan yang diharapkan oleh orang-orang yang memutus hubungan dengan Allah dengan melantarkan salat lima waktunya? Enggak ada. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kok masalah salat terus diingatkan? Seringkali orang ngomong salat, enggak ada yang lain apa? Enggak ada tema yang lain apa? Ya. Maka begini jamaah sekalian, kita sebagai seorang muslim ketika mendengarkan sebuah nasihat itu, pertama yang kita lakukan adalah minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Mengamalkannya. Sesuatu yang telah kita tahu itu bisa saja kita lalaikan. Makanya Allah katakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena memberikan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Artinya hari ini kita salat. Siapa yang menjamin suatu hari-hari berikutnya kita termasuk masih menjaga salat? Maka butuh untuk terus diingatkan supaya menjadi orang-orang yang betul-betul ya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ketika menerima nasihat, menerima penjelasan tentang sebuah ibadah, hal yang pertama kali kita minta kepada Allah dengan penuh keikhlasan adalah taufik untuk mengamalkan nasihat tersebut. Ya. Soalnya banyak nasihat disampaikan itu kita sering lali darinya. Ya, betapa banyak kita lali dari nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita dengar, nanti kita lalaikan, gitu kan? Salat tepat waktu. Betapa sering kita salat enggak tepat waktu karena urusan dunia. Maka itulah kenapa terus diingatkan masalah salat ini, ya. Dan Allah di dalam Al-Qur'an pun berulang-ulang menyebutkan tentang masalah salat ini. Misalnya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan teruslah bersabar untuk menunaikan salat. Allah ingatkan kita kembali tentang masalah salat. Ya, walaupun kita telah menunaikannya tadi karena banyak kelalaian dalam diri kita sehingga kita butuh untuk terus diingatkan dan diajarkan tentang masalah salat ini. Terlebih nanti di akhir zaman itu akan mulai orang-orang itu meninggalkan salat, ataupun ada orang yang salat tapi tidak mendatangkan pahala sama sekali karena mereka itu menjadikan salat itu bukan seperti kewajiban tapi seperti rutinitas yang suatu saat kalau ditinggalkan enggak masalah gitu kan. Ya, akhirnya juga mulai yang namanya salat itu adalah sesuatu yang sifatnya mengikuti, melihat orang gerakannya seperti itu,
nggak paham mana rukun, nggak paham mana syarat, nggak paham mana wajib-wajib di dalam sholat, dan nanti mulai ditinggalkan. Maka lihat betapa banyak orang sholat sekarang meninggalkan rukun-rukun, ya, sholatnya ngebut dan semacamnya, ya. Makanya dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak disebutkan la yusalliyanna nisa'un wa hunna haidun. Nanti di akhir zaman itu ada wanita-wanita yang sholat dalam keadaan haid. Kenapa? Enggak ngertinya tentang syarat dan rukun sholat. Sampai-sampai dalam keadaan haid pun mereka sholat. Enggak berpahala sama sekali sholat semacam itu. Itulah kenapa kita harus selalu mengingatkan satu sama lain tentang masalah sholat ini. Ya, ini yang kita bahas ya pada pertemuan kali ini, ya. Alhamdulillah kita selesaikan bab ini, yaitu dua berdiri yang agung, yang mana dua berdiri ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau kita jaga maka berarti kita akan menjadi orang mulia, orang yang diagungkan oleh Allah ketika kita berada di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau kita telantarkan berdiri dalam kehidupan dunia ini, maksudnya sholat, maka siap-siap kita untuk menjadi orang yang dihinakan, siap-siap kita untuk menjadi orang rugi, karena kita sendiri yang mau, ya, menjadikan diri kita seperti itu. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.